66. Jumlah. Tang Yi juga kaget. Biasanya, dia pertama kali menyerang monster itu, tetapi terbalik hari ini. Monster itu mengatakan bahwa dia meluncurkan serangan tanpa godaan. Itu benar-benar temperamen yang keras. Tapi Tang Yi menyukai temperamen ini. Tidak lagi memikirkannya, Tang Yi tersenyum sedikit, mengangkut langkah hantu, dan berkedip ke samping, lalu bersembunyi ke samping. Ledakan. Dengan suara keras, bumi bergetar karenanya. Binatang kodo melangkah ke udara, dan sol besar meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Namun, kaki ini tidak membahayakan Tang Yi. Ketika menginjak satu kaki, Tang Yi dapat bersembunyi dengan kecepatan Phantom Walk bahkan jika responsnya tidak begitu cepat. Kecepatan binatang kodo ini tidak cepat, tetapi hanya ada kekuatan di dalamnya. Tapi kodo tidak berniat untuk membiarkan Tang Yi keluar. Setelah melihat Tang Yi menghindari serangannya, kemarahan datang ke sisi Tang Yi lagi, menginjak kakinya satu persatu, menginjak Tang Yi satu persatu, itu perlu manusia yang berani menembus tanah terlarang diinjak-injak sampai mati. Tang Yi hanya bisa terus berlari dengan Phantom Step menghindar. Oh, manusia diintimidasi, kan? Dengan dengusan dingin, Tang Yi juga terbakar dan diinjak oleh monster untuk bermain seperti ini. Bahkan jika mentalitasnya baik, itu akan meledak. Tang marah pada saat ini. Saat menghindar, dia mengembunkan bila angin yang dia butuhkan untuk meningkatkan kemahirannya, dan menabrak binatang kodo sekaligus. Tapi, kapan? Suara bentrokan logam terdengar, dan bila angin menghantam binatang kodo, hanya menyisakan jejak yang dangkal, dan segera menghilang ke dalam yang tak terlihat, sama sekali tidak menyebabkan kerusakan pada binatang kodo. Binatang kodo diserang, dan aliran udara menyembur dari hidungnya. Dia bahkan lebih jengkel, dan kakinya yang besar dan tebal melangkah lebih keras ke Tang Yi. Ini. Melihat hasil ini, Tang Yi membeku sesaat, dan hampir diinjak oleh kaki raksasa binatang kodo, tetapi ia bergerak pada waktunya untuk menyembunyikan langkah hantu. Setelah menghindari serangan binatang kodo, Tang Yi terkejut. Menurut deskripsi dari Kodo Beast, tubuh Kodo Beast ditutupi dengan sisik, pertahanan sangat tinggi, dan pedang sulit untuk dilukai, tetapi dari deskripsi yang samar-samar ini, tidak diketahui sejauh mana pertahanan Kodo Beast tinggi. Menilai dari situasinya barusan, kekuatan pertahanan ini begitu tinggi sehingga bahkan bila ledakan dari tanah inferior tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya, itu sangat kuat. Jika Tang Yijian ingin menggunakan bila angin untuk membunuh binatang kodo, maka itu tidak akan membunuh tahun depan. Bagaimana melakukan? Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi memikirkannya dan mencoba kemampuan pertahanan binatang kodo, yang membuat Tang Yi dilema. Apakah Anda ingin mengubah keterampilan untuk berurusan dengan binatang kodo? Jika Anda tidak mengubahnya, kerusakan Blade of Wind tidak dapat menangani kodo. Namun, jika diubah, tujuan meningkatkan kemampuan Blade Angin tidak tercapai. Apa yang harus saya lakukan? Selain itu, mengandalkan kekuatan pertahanan kodo, Tang Yi tidak berpikir ada keterampilan lain selain keterampilan menyelesaikan yang dapat menyebabkan kerusakan padanya. Karena itu, perubahan itu belum tentu berguna. Bila ledakan itu tidak sebagus seni bela diri tingkat dasar, tidak sekuat tanah longsor, tetapi tidak jauh lebih buruk. Seni bela diri tingkat tinggi ini memiliki kekuatan pemotongan yang kuat, dan kerusakan yang disebabkan harus besar. Namun, bahkan monster tingkat kelima tidak bisa terluka, itu mengecewakan. Namun, Tang Yi bukanlah orang yang mudah menyerah, juga tidak akan mudah menyerah. Meskipun Blade of Wind tidak memiliki efek untuk sementara waktu, dia tidak mempercayainya, seni bela diri jarak jauh yang begitu kuat bahkan tidak bisa menangani badak besar. Kemarahan keras kepala muncul, yang tidak bisa dihentikan. Ketidakpercayaan Tang Yi mengangkat tangannya, dan bila angin menyerang beberapa kali, dan 3 bila angin terbang ke binatang kodo. Dang-dang. Hasilnya dapat diprediksi dan tidak berguna. Tapi Tang Yi masih tidak menghentikan tangannya. Pada saat bila angin menghilang, dia mengangkat 3 bila anginnya dan mengenai posisi yang sama dari 3 bila angin sebelumnya. Dang-dang. Suara 3 bentrokan logam terdengar di kodo, masih tidak berguna. Setelah gagal kembali 2 kali,
Tang Yi akhirnya berhenti, merasa sedikit tersesat. Tindakan yang baru saja dilakukan itu hanyalah sebuah godaan sesaat. Tentu saja, Tang Yi tahu bahwa tidak ada gunanya melakukan hal ini sama sekali, tetapi dia hanya bertaruh karena ketidakpercayaan. Dan ketika Tang Yi hendak meninggalkan penggunaan pisau ledakan dan menggantinya dengan seni bela diri yang lebih kuat, dia tiba-tiba menemukan sebuah situasi. Itu adalah tempat di mana bila angin menghantam 2 kali pada binatang kodo, jejaknya lebih dalam dari tempat lain. Penemuan ini membuat mata Tang Yi cerah, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Selama pemikirannya, dia memadatkan pedang angin, lalu mengangkat tangannya dan menabrak binatang kodo. Bila angin ini baru saja ditembak, Tang Yi berbalik lagi, dan mengembuskan bila angin kedua, dan kemudian memukul lagi, kemudian melepaskan tembakan lain, memukul lagi, dan mengenai 5 tembakan berturut-turut sebelum berhenti. Turun. Ini bukan serangan berulang dengan 3 bila angin, tapi satu demi satu, itu adalah combo. Tang Yi menyebut tangan ini kombinasi 5 pukulan dari bila angin. Cerita bersambung di bawah ini. Ini adalah metode ketiga menggunakan bila angin setelah beberapa bila angin dan bila angin berbentuk busur mudah digunakan oleh Tang Yi. Kelima bila angin ini terbang menuju binatang kodo seperti garis lurus, menyerang titik yang sama pada tubuh binatang kodo. Dang dang dang. Ledakan. Setelah bunyi 3 bentrokan logam berbunyi, bunyi yang muncul sesudahnya ternyata adalah bunyi 2 benda yang mencebur ke dalam daging. Saya melihat bahwa pada saat itu, binatang kodo diserang oleh 5 bila angin, dan celah terbuka, dan darah mulai mengalir ke bawah. Rusak, rusak. Bila angin pertama, tentu saja, tidak bisa mematahkan pertahanan binatang kodo, dan hanya bisa meninggalkan jejak dangkal di atasnya. Tapi bila angin kedua mengikuti dan mengenai titik yang sama, membuat jejak lebih dalam. Pada saat bila angin ketiga menghantam, jejak pada binatang kodo menjadi lebih besar, dan daging dan darah samar-samar terlihat. Bila angin keempat dan kelima menghantam, dan kulit kodo rusak, dan bila angin langsung mengenai daging kodo. 5 bila angin meledak, kekuatan ditumpangkan, kekuatan yang berbeda merespons, dan akhirnya mematahkan pertahanan kodo. Tang Yi tidak menyangka itu adalah kemauan lain, dan menemukan metode menggunakan blade angin. Beberapa bila angin dapat memblokir posisi musuh dan menyerang beberapa musuh. Bila angin berbentuk busur dapat dikendalikan, dan combo bila angin ini dapat meningkatkan kekuatan serangan bila angin. Air yang menetes dapat melewati batu, dan bila angin menyerang pada titik yang sama, dan kekuatannya akan bertambah banyak. Bahkan binatang defensif seperti binatang kodo telah menembus pertahanan dan tidak terkalahkan. Tang Yi juga ingin mengubah keterampilan bela diri untuk mematahkan pertahanan monster kodo. Jika tidak, itu mungkin membuang-buang keruntuhan gunung. Tanpa diduga, provinsi sekarang diselamatkan dan tidak perlu mengubah seni bela diri. Sepenuhnya memenuhi persyaratan saat ini. 67. Harus dikatakan bahwa bila ledakan layak untuk seni bela diri yang lebih rendah dari wilayah. Meskipun wabah tidak sebagus tanah longsor, dan jarak dekat tidak sebagus telapak tangan bintang, perubahan dalam serangan jarak jauh sangat menakjubkan. Ada perubahan, ada cedera, ada jarak, dan itu sempurna. Melihat bahwa bila angin dapat menyebabkan kerusakan pada binatang kodo, tangan Tang Yi terus-menerus terbalik, dan satu demi satu bila angin ditembak oleh Tang Yi. Bila angin lainnya 5 pukulan berturut-turut. Dang dang dang, puff. Pukulan ini juga meninggalkan lubang darah di kodo bis, yang membuat aliran darah dan kemarahan kodo bis. Mengaum. Cerita bersambung di bawah ini. Binatang kodo diserang oleh Tang Yi berturut-turut, dan dia terluka satu demi satu. Dia tampak sangat marah dan berteriak, dan sepasang matanya yang bulat dan besar menatap Tang Yi dengan sangat marah, seolah-olah dia ingin memakannya. Binatang kodo telah tinggal di hutan Fengyue begitu lama, kapan ia mengalami kerusakan seperti itu? Bahkan beberapa monster tingkat kelima yang kuat tidak berani memprovokasi, dan tidak dapat membahayakannya. Tanpa diduga, mereka terluka di tangan manusia kurcaci. Ini tidak bisa dimaafkan. Binatang kodo merasa dihina. Manusia ramping di depannya, dia sialan.
Binatang kodo yang terluka menjadi semakin ganas, dan melancarkan serangan sengit pada Tang Yi, tetapi, bagaimanapun, itu bukan monster yang pandai dalam kecepatan. Pada kecepatannya, ia ingin menyerang jenis yang memiliki sepatu suci dan langkah pantom. Tang Yi dari metode tubuh terestrial hanyalah khayalan. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa gila binatang kodo itu, tidak peduli seberapa sengit serangannya, ia tidak bisa selalu menyentuh sepotong pakaian di Tang Yi. Tang Yi menggunakan keunggulan gaya tubuh dan kecepatan untuk berenang sambil menggunakan bila angin untuk melakukan serangan jarak jauh, menggunakan binatang kodo sebagai target, meningkatkan kemahiran bila ledakan. Sampai sekarang, bahkan jika binatang kodo ingin melarikan diri, dia tidak bisa melakukannya. Dengan kecepatannya, tidak mungkin untuk melarikan diri di tangan Tang Yi dapat dengan mudah menyusulnya. Tidak bisa memukul, tidak bisa melarikan diri, hanya bisa membiarkan Tang Yi membunuh, yang membuat binatang kodo sangat mengaum. Setelah waktu yang lama, binatang kodo itu meraung kesedihan, dan matanya jatuh dengan enggan ke tanah, darahnya ada di mana-mana, dan seluruh medan perang berwarna merah tua, penuh darah pedas. Melihat binatang kodo, saya melihat bahwa itu ditutupi dengan ratusan lubang darah, dan semuanya terluka. Daging dan darah berserakan di semua tempat, sangat menyedihkan. Metode kematian yang tragis, tak heran akhirnya berteriak sangat tidak mau. Dengan cara ini, sosok raksasa yang tak tertandingi, seperti bukit, dengan pertahanan yang mengerikan dan binatang kodo dengan kekuatan 5 tingkat, terbunuh oleh bila angin Tang Yi. Pertempuran ini berlangsung untuk waktu yang lama, tetapi untuk Tang Yi, tidak ada tekanan sama sekali. Binatang kodo memiliki kulit yang tebal, jadi itu sedikit lebih sulit untuk dibunuh. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster-monster tingkat 5 kodo, mendapatkan 500.000 poin pengalaman dan 10 pil dengan semua atribut. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi yang berhasil dalam tantangan lompatan, memperoleh 100.000 poin pengalaman tambahan, dan 10 pil dengan semua atribut. Ding! Selamat untuk Tang Yi atas promosinya, level saat ini, semangat perang bintang 8. Dengan 600.000 poin pengalaman, Tang Yi akhirnya naik ke satu tingkat, mencapai tingkat semangat perang bintang 8, dan juga menerima hadiah 20 pil semua atribut. Meskipun pengalaman membunuh pertama dan kurang dari 200.000 poin pengalaman lebih sedikit daripada saat membunuh burung bayangan kutub darah emas, panennya cukup kaya. Cerita bersambung di bawah ini. Naik ke roh perang bintang 8, Tang Yi juga dianggap sebagai pemain yang kuat, dan ia dapat memasuki barisan orang kuat Raja Perang dengan hanya selisih. Tapi tidak cukup. Level ini tidak membuat Tang Yi bangga dan puas, dia tahu level ini masih jauh dari cukup. Untuk marah pada Ziyunmen, menikahi Tang Lian di luar wilayah, ini tidak cukup. Melihat jarak hutan Feng Yue, Tang Yi menghela napas dan mengungkapkan pandangan yang lebih bertekad. Karena itu tidak berhasil, maka dia akan melipat gandakan usahanya. Berpikir, sosok itu terlintas, terus mencari di hutan Feng Yue, dan meningkatkan lebih keras. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah setengah bulan sejak Tang Yi memasuki hutan Feng Yue. Dalam 2 hari, dia akan memiliki tes kualifikasi, jadi dia harus menghentikan pembunuhan dan bersiap untuk meninggalkan hutan Feng Yue. Setelah setengah bulan kerja keras untuk meningkatkan, pada saat ini, kekuatannya telah mencapai tingkat roh perang bintang 9, hanya 1 kaki jauhnya dari Raja Perang. Jika masih ada waktu, Tang Yi dapat membunuh 1 atau 2 hari lagi untuk memajukan pertempuran. Namun, tidak ada waktu baginya untuk meningkatkan, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dalam setengah bulan terakhir, Tang Yi tidak hanya meningkatkan levelnya secara signifikan, tetapi juga mengubah efektivitas tempurnya. Ini bukan hanya karena peningkatan level, tetapi juga karena semakin terampil penggunaan seni bela diri, semakin kuat seringkali, tidak lagi sama. Mengandalkan tanah longsor, telapak tangan bintang, dan bila angin, seni bela diri ini sengaja dibudidayakan oleh Tang Yi, kemampuan mereka telah mencapai 100%, dan kekuatan yang mereka berikan beberapa kali lipat dari yang sebelumnya. Kemahiran Tang Yi dalam Phantom Step juga telah ditingkatkan menjadi 100% oleh Tang Yi,
dan kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Raja Perang umum. Di bawah Raja Perang Bintang 5, Tang Yi yakin bahwa mereka tidak akan menyentuh rambut mereka sendiri. Dapat dilihat bahwa Tang Yi benar seberapa percaya diri kecepatan Anda. Tentu saja, pada perjalanan ini, Tang Yi juga hanya meningkatkan kemahiran dari 4 seni bela diri menjadi 100% yang lain tidak penuh dengan keterampilan dasar atau kebakaran yang berbeda. Praktek ilmu pedang untuk membimbing langit bahkan lebih sulit, keterampilan akhir tidak dipraktikkan karena kurangnya nilai God of War. Bahkan, setelah Tang Yi membunuh binatang kodo, hari berikutnya, kemahirannya dalam bilah angin penuh, dan kemudian dia mengubah keterampilan pedangnya menjadi jantung, tetapi dia membunuh 5 atau 6 monster tingkat kelima. Kemahiran hanya meningkat sebesar 1-2 poin, dan peningkatannya sangat lambat, yang membuat Tang Yi terjerat. Namun, dia juga tahu bahwa hal semacam ini tidak terburu-buru, dia hanya bisa berlatih perlahan di masa depan, ini juga normal. Selain itu, saya tidak tahu apakah itu karena pembunuhan jangka panjang. Sekarang, kemanapun Tang Yi pergi, tubuhnya akan memancarkan udara pembunuh yang menakutkan. Ketika melihat mata Tang Yi, ia tanpa sadar akan menimbulkan ketakutan, jangan lihat dia, sepertinya ada semacam perubahan temperamen yang aneh. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi, yang belum diolah sebelumnya tampak sangat lemah, dan jenis yang jatuh ketika angin bertiup, jadi dia terluka serius ketika berkelahi dengan orang-orang, dan kemudian mati, sehingga Tang Yi dari bumi mengambil sebuah penyeberangan murah di sini. Setelah Tang Yi memperoleh sistem, meskipun perasaan lemahnya memudar, itu juga tampaknya tidak bisa dibedakan dari orang biasa, tetapi setelah serangkaian pembunuhan, ledakan pembunuhan Tang Yi pecah, yang sebenarnya memberinya kekokohan, merasa. Napasnya mengerikan, sangat sulit ditembus, dan tampaknya ada perasaan segera membunuh jika ada perselisihan. Namun, Tang Yi tidak menyadari perubahannya dan membersihkan medan perang, jadi dia siap untuk mundur dari hutan Feng Yue. Pada saat ini, kicauan datang dari langit, dan burung bayangan kutub darah emas terbang ke arah Tang Yi. 68. Burung bayangan kutub darah emas Tang Yi terbunuh ketika dia memasuki area tingkat 5 hutan Feng Yue pada hari pertama, jadi dia cukup akrab. Sial, bisakah Anda tidak terbiasa? Tubuhnya masih di ransel sistem Tang Yi. Tapi yang ada di depannya lebih berwarna emas, lebih besar ukurannya, dan lebih cepat kecepatannya. Tampaknya lebih kuat dari bayangan burung kutub darah emas yang ditemui Tang Yi sebelumnya. Di depan burung bayangan kutub darah emas ini, ada juga monster yang sangat kecil, pada saat ini terlihat sangat malu, dan ada beberapa luka di tubuhnya, sepertinya, sedang dikejar oleh burung bayangan kutub darah emas di belakangnya. Dan monster kecil ini terlihat kucing. Itu benar, itu terlihat sangat mirip dengan anak kucing di bola Tang Yi dan memiliki ukuran yang sama, tetapi yang di depannya memiliki pola kuning, ekor ramping seperti kail, dan matanya juga berwarna hijau aneh, dan ada beberapa perbedaan dengan kucing di bumi. Jika Anda ingin membandingkan, tampilan monster ini lebih baik daripada kucing di bumi, jika monster ini tidak malu pada saat ini, menutupi kemuliaannya sendiri, itu mungkin bahkan lebih indah, sedikit. Tentu saja, Tang Yi tidak akan tertipu oleh penampilan monster ini, lagi pula, hal yang sangat kecil dan lucu bahkan dapat melarikan diri di bawah monster burung bayangan darah emas, yang terkenal dengan kecepatannya. Kekuatan dapat dilihat secara umum. Terlebih lagi, itu muncul di area monster level 5, bagaimana mungkin monster biasa? Menarik. Tang Yi memandang kedua sosok yang mengejar, tersenyum sedikit, dan kemudian suatu hari operasi mata dilemparkan ke monster kucing. Nama, Macan Darah Emas. Level 5, Bayi. Deskripsi, monster-monster Raja Harimau dalam masa pertumbuhannya, dengan darah suci emas yang mengalir di dalamnya, sangat kuat, dan dapat mencapai tingkat binatang di masa dewasa. Putusan, kurang mengancam relatif terhadap pemain. Oh. Melihat deskripsi harimau berdarah emas ini, Tang Yi sedikit terkejut. Cerita bersambung di bawah ini. Ketika saya pertama kali melihatnya sedang diburu, Tang Yi mengira itu adalah anak kucing, tetapi tidak mengharapkan hal kecil ini, tetapi seekor harimau.
Dan, hal kecil ini masih dalam masa pertumbuhan, dapatkah ia mencapai tingkat binatang buas di masa dewasa? Melihat kata-kata bis venerable, apakah Tang Yixin mengatakan bahwa Feng Yue Forest benar-benar memiliki monster bis venerable? Apakah harimau berdarah emas ini adalah keturunan monster tingkat binatang buas? Kalau tidak, bagaimana mungkin benda sekecil itu muncul di hutan Feng Yue? Sudah terlambat untuk berpikir. Pada saat ini, kedua monster telah datang ke Tang Yi bersama-sama. Hal kecil, Golden Blue Tiger, tidak memperhatikannya. Dia tidak tahu bahwa seorang remaja manusia menghalangi jalannya. Ketika tahu, itu sedikit terkejut, tetapi sosok itu tidak berhenti. Lagi pula, burung besar di belakang lebih mengerikan daripada remaja manusia yang terlihat lemah di depan. Jadi tidak mau berpikir, jadi ia bergegas ke Tang Yi. Burung bayangan kutub darah emas mengabaikan Tang Yi sama sekali. Dalam pandangannya, seorang remaja manusia kecil tidak mengancamnya sama sekali, dan dengan cepat menyusul Golden Blood Blue Tiger dan memakannya. Kedua monster memiliki ide mereka sendiri, tetapi mereka semua mengabaikan keberadaan Tang Yi. Menarik. Tang Yi tersenyum, dan dia sangat gembira melihat dua monster masih bergegas ke arahnya. Ini bagus, dia hanya ingin meninggalkan hutan Feng Yue, tidak lagi membuang waktu untuk menemukan monster untuk ditingkatkan, tetapi ketika dia akan pergi, dua monster datang ke pintu, bagaimana mungkin dia tidak senang? Nilai pengalaman yang dikirim oleh Bai, dan Anda tidak perlu menghabiskan waktu Anda untuk menemukannya, ini adalah kue di langit. Dengan jentikan tangannya, Tang Yi mengambil pedang Afterimage. Untuk Tang Yi, meskipun Golden Blue Tiger dapat mencapai tingkat bis venerable di masa dewasa, saat ini, kekuatannya masih cukup lemah. Ancaman terhadap Tang Yi adalah burung bayangan kutub darah emas di belakang. Oleh karena itu, begitu pedang Afterimage keluar, Tang Yi pertama-tama tidak diarahkan pada harimau berdarah emas, tetapi pada burung besar di belakang. Panduan jantung. Ledakan. Tang Yi mengarahkan pedang bayangan sisa ke depan di tangannya, dan tubuh pedang mengerang sedikit, dan tiba-tiba garis putih tebal dengan dua jari ditembakkan dari pedang bayangan residu Tang Yi. Garis putih ini sangat cepat sehingga tidak bisa ditangkap dengan mata telanjang, mengarah pada burung bayangan kutub darah emas di langit, dan menabraknya sekaligus. Semua mata burung bayangan kutub darah emas tertuju pada Golden Blood Blue Tiger saat ini, dan Tang Yi tidak diperlakukan sebagai satu hal, jadi Tang Yi terangkat, dan itu tidak bereaksi pada saat pertama. Cerita bersambung di bawah ini. Jika itu bisa memberi Tang Yi rasa hormat, mungkin melihat Tang Yi, mungkin, dia juga bisa menggunakan cara penyelamat jiwa ajaib ini untuk menghindari keterampilan pedang super kuat ini. Sangat disayangkan bahwa burung bayangan kutub darah emas tidak menonton Tang Yi untuk sementara waktu, jadi ketika garis putih datang, ia tidak punya waktu untuk bereaksi. Bahkan tanpa waktu untuk membuka keterampilan menyelamatkan jiwa. Terpukul oleh garis putih. Wow! Benang putih melewati tubuh burung bayangan kutub darah emas, dan lubang darah besar muncul. Tubuh emas burung bayangan kutub darah emas juga jatuh dari udara dalam sekejap, mati di tempat, dan terbunuh. Satu serangan. Tang Yi membunuh monster tingkat kelima dan burung bayangan kutub darah emas hanya dengan satu pukulan, dan mendapatkan ratusan ribu poin pengalaman. Selain itu, burung bayangan kutub darah emas ini lebih kuat dan lebih cepat daripada yang dihadapi Tang Yi beberapa hari yang lalu. Tapi itu juga dibunuh oleh Tang Yi. Monster tingkat kelima, yang sebanding dengan kekuatan Panglima Perang, tidak bisa menghentikan pukulan Tang Yi, yang benar-benar mengejutkan. Tentu saja, burung kutub darah emas ini meremehkan Tang Yi, dan dia tidak fokus pada tubuh Tang Yi. Di sisi lain, itu juga karena kekuatan Tang Yi telah meningkat banyak, dan itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini menggunakan keterampilan pedang kelas atas. Seberapa kuat kekuatan menyerang dan seberapa cepat tembakannya. Membunuh sebenarnya tidak mengejutkan. Seorang master dapat memutuskan kemenangan dan kekalahan dengan mencetak 0 dan 1 detik, dan menentukan hidup dan mati, yang ditempatkan pada tubuh manusia dan monster, itu juga benar.
Sangat sombong untuk menyalahkan burung bayangan kutub darah emas, jadi berani meremehkan Tang Yi. Macan biru darah emas yang telah melarikan diri sepanjang waktu, setelah melihat Tang Yi seperti dewa iblis, membunuh burung bayangan kutub darah emas dengan satu pukulan, berhenti tiba-tiba, menatap mata Tang Yi penuh ketakutan, tubuhnya penuh ketakutan menggigil, sepertinya ketakutan. Harimau berdarah emas tahu kekuatan burung besar di belakangnya, yang benar-benar menakutkan. Saat ini, burung besar yang kuat seperti itu dibunuh oleh manusia di depannya, kemudian manusia di depannya begitu kuat. Ketitik. Bisakah saya melarikan diri di depan manusia ini? 69. Meo. Tentu saja, Golden Blue Tiger tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan dia tidak bisa mengalahkan manusia di depannya, jadi dia hanya bisa memandang Tang Yi dengan sedih, berharap bahwa Tang Yi bisa membiarkannya pergi. Harimau berdarah emas terlihat seperti kucing peliharaan di bumi, dan bahkan lebih cantik dan imut, jadi saat ini, dengan ekspresi yang menyedihkan, kelihatannya betapa imutnya tampilannya. Jika Tang Yi adalah wanita yang menyukai hewan peliharaan imut ini, mungkin dia akan berhati lembut segera dan melepaskan darah emasnya. Cerita bersambung di bawah ini. Hei! Tang Yi tersenyum, dan dia bisa melihat bahwa macan emas berdarah cukup takut pada dirinya sendiri, jadi dia sengaja mengambil pedang Afterimage dan berkeliaran di depan macan emas berdarah, menakuti binatang lucu ini, dan merasa sangat menarik. Meskipun harimau berdarah emas di depannya adalah monster tingkat kelima, itu akan membawa Tang Yi banyak pengalaman, tetapi Tang Yi tidak ingin membunuhnya. Apakah kamu ingin aku membiarkanmu pergi? Meskipun Tang Yi tidak tahu apakah macan darah emas bisa memahaminya, dia bertanya sambil tersenyum. Meo. Macan darah emas mengangguk, sangat manusiawi, dan tampak sangat cerdas, seolah berkata, ya, tolong biarkan aku pergi. Itu melihat Tang Yi memegang senjata berkilau saat ini, dan matanya galak, dan kepalanya yang kecil dan lucu menyusut, tampak jelas, dia ketakutan, dan tatapan menyedihkan akan meleleh ketika dia melihat hatinya. Tang Yi melihat ekspresi manusiawi dari harimau biru darah emas, dan jalan gelap di hatinya memang keturunan dari monster tingkat 8, dan kebijaksanaan ini tinggi. Setelah berpikir sebentar, Tang Yi berkata sambil tersenyum, bukan tidak mungkin membiarkan Anda pergi, tetapi bisakah Anda memahami apa yang saya katakan? Jika Anda mengerti, Anda harus menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Meo. Harimau biru kehitaman emas berteriak dengan cerdik dan berdiri diam, tampaknya menunggu Tang Yi untuk mengajukan pertanyaan. Tampaknya bisa dimengerti. Tang Yi tersenyum, dan kemudian bertanya, karena kamu mengerti, maka tidak apa-apa. Aku bertanya kepadamu, kamu tampaknya berada di masa kecil, bagaimana mungkin satu binatang buas sendirian tampil di sini? Meo. Harimau berdarah emas menggelengkan kepalanya terlebih dahulu, lalu menunjuk pada dirinya sendiri dengan menyedihkan, dan kemudian mengulurkan kaki kecil, seolah-olah untuk mengatakan, saya tidak tahu mengapa saya di sini sendirian. Tang Yi juga mengerti apa artinya, dan kemudian bertanya, apakah kamu terpisah dari ibumu? Macan Jingsuelan menekuk kepalanya dan sepertinya tidak mengerti arti ibu Tang Yi. Itu adalah monster yang melahirkan kamu, persis seperti kamu, Tang Yi menambahkan. Kali ini Golden Blue Tiger memahaminya dan menganggukkan kepalanya. Aku bilang bagaimana mungkin Feng Yue Forest memiliki anak monster tingkat 8, yang pada awalnya terpisah dari induknya. Tang Yi berbisik sendiri, dan kemudian melirik harimau biru darah emas yang menyedihkan itu, berpikir mendalam. Meo. Harimau berdarah emas melihat bahwa Tang Yi tidak menyakitinya, meskipun ia masih takut pada Tang Yi, ia berjalan ke kaki Tang Yi dengan langkah kecil dan menarik celananya dengan cakar kecil. Tampaknya sedang berdoa kepada Tang Yi lagi. Mudah, berharap untuk melepaskannya. Apakah itu tampilan atau tindakan, itu sangat manusiawi, dan memiliki makna genit dan sangat lucu. Tang Yi melihat ekspresi harimau biru darah keemasan, bahkan jika dia keras hati, dia tidak bisa membantu tetapi melembut. Cerita bersambung di bawah ini. Faktanya, Tang Yi dapat membunuh harimau biru berdarah emas ini.
Ini bukan masalah kurang dari ratusan ribu pengalaman. Lagi pula, pengalaman roh perang yang dipromosikan menjadi Raja Perang telah mencapai 10 juta, harimau biru berdarah emas. Itu tidak membawa banyak pengalaman untuk Tang Yi sama sekali, itu hanya lautan kesedihan. Tapi sangat disayangkan untuk membiarkannya pergi, saya harus mendapatkan sesuatu, dan akhirnya mata Tang Yi berbalik dan dia memikirkan solusi. Xiao Huzi, jika aku membiarkanmu pergi, lalu kemana kamu akan pergi? Terus tinggal di hutan Feng Yue. Tang Yi menggali lubang dan bertanya. Ketika macan darah emas mendengar nama Xiao Huzi, dia pertama-tama memiringkan kepalanya dengan bingung, dia tidak tahu siapa yang dia panggil, lalu dia melihat monster lain di sampingnya dan tahu Tang Yi memanggilnya. Mendengar pertanyaan Tang Yi, macan darah emas terdiam beberapa saat, kemudian mengangkat kepalanya yang kecil dan menggelengkan kepalanya pada Tang Yi, wajahnya bingung, menunjukkan bahwa ia tidak tahu harus pergi kemana. Itu telah terpisah dari induknya. Sejak menjadi masuk akal, seekor binatang buas telah hidup di hutan Feng Yue, dan itu aneh. Selain makan setiap hari, ia menghindari pengejaran beberapa monster besar. Hari yang kacau ini membuat harimau biru darah emas sangat lelah. Karena itu, macan darah emas tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Tang Yi melepaskannya. Melihat bahwa lubang telah digali, Tang Yi mulai menutup jaring dan mengaku pada harimau berdarah emas, "Lihat, kamu sendiri binatang buas, dan tidak ada ibu yang melindungi kamu. Ada begitu banyak monster kuat di hutan. Betapa berbahaya, jika aku membiarkanmu pergi, cepat atau lambat kamu akan dibunuh oleh monster kuat lainnya." Yah, itu membosankan untuk sendirian, dan kamu kehilangan pasangan. Jika kamu bersedia menjadi pasanganku, aku tidak hanya akan melindungimu, tetapi juga membantumu menemukan ibumu. Bagaimana menurutmu? Setelah berbicara, Tang Yi tersenyum dan menunggu harimau darah emas untuk membalas. Sepertinya serigala berekor besar yang menipu Little Red Riding Hood. Dia bahkan ingin membingungkan monster tingkat kelima, dan harimau berdarah emas, yang bisa mencapai monster level 8 di masa dewasa, menjadi peliharaannya. Monster level kelima sudah menjadi kekuatan level Raja Perang. Jika itu benar-benar berhasil, maka Tang Yi akan memiliki peliharaan tingkat Raja Perang, dan mungkin ia akan menjadi dewa binatang buas di masa depan, yang menarik untuk dipikirkan. Meo. Harimau berdarah emas itu sederhana dalam pikirannya, walaupun dia sangat cerdas, dia tidak sebaik manusia, dia mendengar Tang Yi berkata bahwa dia akan melindunginya dan akan membantunya menemukan ibunya. Tang Yi membodohinya. Dia juga berterima kasih kepada Tang Yi. Pada saat ini, harimau berdarah emas berpikir seperti ini, manusia ini sangat baik, dia tidak hanya telah menyelamatkan diri dari cakar burung besar, tetapi dia tidak melukai dirinya sendiri, tetapi dia harus melindungi dirinya sendiri dan membantu dirinya menemukan ibunya. Bagaimana bisa ada manusia seperti itu dengan hati, aku bisa menjadi pasangannya, itu adalah keberuntunganku. Tak terhitung tahun kemudian, macan darah emas tahu betapa naifnya hari ini, ditipu oleh Tang Yi, dan betapa bodohnya topi itu. Namun, itu tidak menyesalinya. Lagi pula, Tang Yi telah membawanya ke masa kejayaan. Cerita bersambung di bawah ini. Tentu saja, ini semua adalah kata penutup. Pada saat ini, macan berdarah emas tertegun oleh Tang Yi, mengatakan apa yang harus dipercaya. Yah, itu bagus, maka kamu akan menjadi rekanku. Melihat mata bersyukur dari Jin Suelanhu, Tang Yi mengangguk puas, dan hatinya gelap. Dalam beberapa kata sederhana, monster level kelima mengintai, dan itu mungkin menjadi monster level 8 di masa depan, yang hampir merupakan keuntungan. Ada orang bodoh yang baik, monster yang sangat sederhana, ada monster yang seperti itu, di mana aku biasanya menemukannya. Aku bahkan pernah bertemu dengannya hari ini. Menghadapi monster seperti itu, Tang Yi hanya ingin mengatakan itu, datang ke tanganku. Meo. Harimau berdarah emas tidak tahu apa yang dipikirkan Tang Yi, dan ketika dia melihat Tang Yi menunjukkan kegembiraan, dia berpikir bahwa Tang Yi sangat menyukainya, dan kemudian dia sangat senang mengambil kaki kecil itu, dan berputar di sekitar Tang Yi, mengekspresikan dirinya riang. Yah, karena kamu menjadi teman kecilku,
maka aku akan memberimu nama, Aku hanya berpikir Xiao Huzi cukup lancar, itu disebut Xiao Huzi. Tang Yi berpikir sebentar dan berkata, namanya cukup arbitrer. Meo, Jin Suelan Tiger menjerit, sangat puas, dan dengan namanya sendiri, itu juga sangat bahagia. 75 mil di luar kota Fengyue, Jalan Kuno Yangsha. Jalan Yangsha kuno adalah satu-satunya jalan utama menuju kota Fengyue dan harus melewati jalan ini saat memasuki dan keluar kota. Pada saat ini, sekelompok orang menjaga jalan Yangsha kuno, kelompok orang menutupi wajah mereka, mengenakan pakaian hitam, memegang senjata dingin, memancarkan momentum yang luar biasa, dan dengan keras memeriksa jalan di jalan kuno ini. Pejalan kaki. Tentu saja orang-orang ini bukan perampok, mereka memegang potret dan membandingkan setiap pejalan kaki yang lewat, sepertinya mereka mencari seseorang. Selama penampilannya mirip dengan yang ada di potret itu, ia menariknya ke samping dan mengidentifikasi salah satu pria bertopeng dengan mata yang terluka. Ketika orang bertopeng yang terluka menggelengkan kepalanya, orang yang lalu lalang pergi dan perilakunya sangat mendominasi. Meskipun orang yang lewat tidak marah tentang perilaku orang-orang bertopeng ini, mereka berani menjadi marah dan tidak berani berbicara. Setelah semua, orang bertopeng ini tampaknya memiliki napas yang sangat kuat dan kekuatan yang luar biasa, yang akan marah karena hal itu di hati mereka. Akan menemukan jalanmu sendiri. Jadi, periksa mereka dan biarkan orang-orang bertopeng memeriksa, toh, Anda dapat pergi setelah memeriksa, dan itu tidak akan terlalu buruk. Dan orang yang bertopeng tidak akan terlalu banyak, hanya untuk orang yang terlihat seperti potret, selama orang yang tidak mencari dikonfirmasi, dia akan membiarkan orang tersebut pergi, sehingga orang yang bertopeng telah memeriksa di sini selama 3 hari, dan tidak ada apa yang terjadi. Li Kuang, apa yang terjadi? Sudah 3 hari. Mengapa anak bernama Tang Yi masih kehilangan sosok itu? Bukankah angin yang harus melarikan diri? Cerita bersambung di bawah ini. Setelah 3 hari tanpa hasil apapun, seorang pria bertopeng yang tampak seperti pemimpin mengerutkan kening, lalu berkata kepada pria bertopeng itu dengan bekas luka di matanya. Tidak. Kepala angin, dikatakan bahwa Tang Yi pergi saat ini karena dia akan melamar Sifu, jadi dia pergi berlatih dan memperkuat kekuatannya. Dalam beberapa hari, tes kualifikasi untuk Sifu akan dimulai. Kembalilah ke ujian. Pria bertopeng dengan mata berkerut itu menjawab dengan hormat. Orang bertopeng bekas luka bukan orang lain, itu adalah Li Kuang yang telah melarikan diri dari hidupnya di tangan Tang Yi. Setelah berpura-pura melarikan diri dari kematian, Li Kuang mengirim metode khusus ke puncak Wolf Sky Mercenary Corps untuk memberitahu Zhang Yuxi tentang kematian, dan kemudian Wolf Sky Mercenary Corps mengirim 2 orang besar, dan 1 tuan, datang untuk menangani insiden ini. Pemimpin bertopeng yang berbicara kepadanya saat ini adalah salah satu dari 2 pria besar yang dikirim oleh Wolfen Mercenary Corps untuk berurusan dengan Tang Yi, Feng Hua. Feng Hua, prajurit jubah emas dari Wolf Sky Mercenary Corps, kekuatan Raja Perang, agung dan kuat. Dan Li Kuang adalah kekuatan dari divisi perang. Jika ditempatkan di tempat biasa, itu juga orang yang kuat, tetapi di depan Feng Hua, itu seperti ayam yang lemah. Feng Hua dapat membiarkan Li Kuang mati ratusan kali hanya dengan 1 jari, dan kesenjangan kekuatan dapat dilihat umum. Selain itu, di antara kelompok orang yang dibawa oleh Feng Hua, Li Kuang, sebagai divisi perang, memiliki kekuatan terlemah. Ke-15 pria bertopeng di sini, kecuali Feng Hua dan Li Kuang, semuanya adalah prajurit jubah perak dari Wolf Sky Mercenary Corps, dan semuanya memiliki kekuatan roh perang. Untuk menghadapi bocah aneh itu, Li Kuang tidak berharap bahwa Wolf Sky Mercenary Corps akan mengirim begitu banyak tuan. Kali ini, Serigala Mercenary Corps hampir elit, dan ada 2 raja perang untuk melawan kekuatan ini. Siapa yang bisa melawan kekuatan ini di kota kecil seperti kota Fengyue? Ketika anak itu kembali, aku harus menangkapnya secara pribadi, dan kemudian menyiksanya agar dia tidak bisa bertahan hidup tetapi tidak bisa mati. Aku berani membiarkan Lao Zi menunggu begitu lama di tempat burung tidak buang air besar. Feng Hualing diam mendengus dan berkata dengan tidak sabar.
Kepala angin, yakinlah, kita pasti akan menangkap Tang Yi terlebih dahulu sebelum kepala tarian bundar. Lagi pula, kita yang paling sulit. Kepala angin sangat teliti, dan kepala tarian bundar hanya akan menikmati apa yang mereka katakan. Menunggu di kota sebenarnya adalah gadis-gadis yang menikmati Yu Honglou di kota. Kita tidak bisa kehilangan mereka. Li Kuang berkata dengan tidak nyaman. Beraninya kamu mencemarkan nama baik level tinggi di dalam. Faktanya, Li Kuang mengatakan bahwa itu adalah ketidakadilan, tetapi dia tahu bahwa Feng Hua adalah orang besar dan Yuan Wu cukup tenang. Senang. Kalau tidak, beraninya dia mengatakan hal buruk tentang panglima perang yang kuat. Bukankah itu kematian? Diam, jangan bicara omong kosong. Feng Hua melirik Li Kuang, tapi dia tidak bermaksud menyalahkan Li Kuang. Ketika dia melihat Li Kuang mendapat tatapan tidak nyaman, dia menurunkan suaranya dan berkata, ada telinga di dinding kita dapat berbicara secara pribadi, tetapi kita tidak bisa begitu terang-terangan. Iya, cukup ikuti instruksi dari kepala angin. Li Kuang merespon dengan cepat, tetapi ekspresinya tidak ditanggapi dengan serius. Feng Hua tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan sengaja berpura-pura menjadi Dai Lingran, mengatakan, kali ini kami mengirim begitu banyak orang, siapapun yang menangkap Tang Yi sebenarnya baik-baik saja, selama ia dapat menangkapnya dan memaksanya untuk berdiri di belakangnya. Kekuatan macam apa, maka itu adalah pencapaian yang luar biasa, tetapi jika Anda bahkan tidak dapat menangkap Mao Tu, dan bahkan keluarga kecil tidak dapat menyembuhkannya, lalu wajah apa yang kita miliki di Wolfen Mercenary Corps? Penting untuk bertarung, bekerja sama, dan melakukan hal-hal dengan baik untuk Wolf Sky Mercenary Corps. Ini adalah cara yang benar. Apa yang dipelajari pemimpin angin itu? Li Kuang mengangguk dengan rendah hati. Li Kuang tahu bahwa Feng Hua membuat pertunjukan untuk orang lain. Di Wolf Sky Mercenary Corps, semua orang tahu keluhan dan keluhan dari dua pejabat tinggi ini. Keduanya akan tetap dalam pertengkaran sebentar, dan banyak lagi belum lagi bekerja bersama. Namun, Li Kuang tidak mengekspos Feng Hua. Apa yang membuat Li Kuang aneh adalah bahwa meskipun dia membuat Tang Yi sangat kuat ketika dia melaporkan, itu hanya kuat, dan dia tidak membiarkan korps prajurit bayaran Wolfen mengirim begitu banyak orang kuat. Anda tahu, Feng Hua dan Yuan Wu bersama-sama menambahkan hingga total lebih dari 30 orang, masing-masing dengan kekuatan di atas tingkat roh perang. Ini benar-benar agak berlebihan. Bahkan jika Tang Yi bahkan lebih kuat, hanya beberapa prajurit jubah perak tingkat prajurit yang cukup untuk membunuhnya, dan tidak perlu dikirim ke tingkat prajurit jubah emas. Meskipun dia tidak mengerti mengapa semuanya begitu serius dan mengapa korps prajurit bayaran Wolfen mengirim begitu banyak orang kuat, Li Kuang masih mencoba yang terbaik untuk bekerja sama. Setelah dua gangster jubah emas datang, dia dengan hati-hati memberitahu kedua gangster itu apa yang dia ketahui. Selanjutnya, melalui berbagai petunjuk, mereka menemukan identitas Tang Yi, putra tertua keluarga Tang. Pada usia 16 tahun, kekuatannya setidaknya di atas divisi perang, sangat mungkin untuk mencapai tingkat semangat perang. Pada usia ini, kekuatan seperti itu tidak hanya Li Kuang, tetapi juga dua pemimpin jubah emas terkejut. Dan mereka juga mendapat pesan bahwa sebulan yang lalu, Tang Yi masih merupakan pemborosan yang tidak bisa dilakukan. Artinya, hanya dalam 1 bulan, Tang Yi tidak pernah bisa berkultivasi, dan telah menjadi orang kuat tingkat semangat perang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu benar atau tidak, selama Tang Yi ditangkap dan disiksa, semua punya jawaban sendiri. Oleh karena itu, setelah mengetahui identitas Tang Yi, dua pemimpin jubah emas mulai mengirim orang untuk mencari Tang Yi. Mereka juga pergi ke keluarga Tang untuk menjelajah, dan bahkan ingin membalikkan keluarga Tang. Bersambung.